Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farensi Baby Kometo dengan NIM 242520115 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjawab dan membahas beberapa soal tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Paradigma. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya yaitu bagaimana sih algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Jadi sebenarnya algoritma itu semacam punya indera keenam soal selera minat kita. Setiap kali kita nonton video, nge-like, ataupun share tips yang dari platform mereka, si algoritma itu nanti bakal langsung nyatat. Nanti dia akan menyimpulkan bahwa kamu tuh suka makan pedas, cepat saji, makan sehat, atau cemilan Korea dari jejak tontonan kalian. Nah, data-data itu nantinya akan diproses lewat teknik seperti machine learning dan data mining. Misalnya aja algoritma TikTok atau Instagram. Tahu kalau kamu lebih sering stay di video masakan simple. Nanti dia bakal memunculkan lebih banyak konten serupa ke beranda kamu tentang masakan simple. Nah, itu semua dilakukan algoritma supaya apa? Supaya kamu betah dan makin aktif untuk melihat di platform mereka. Contohnya aja FYP TikTok atau Instagram. FYP TikTok ya, lebih seringnya kamu ngelihat beberapa kali nonton video masakan. Nah, contohnya aja kamu tahan lebih dari 10 detik, itu nanti TikTok bakal mikir kayak, oke, pengguna ini tertarik sama konten-konten yang memasak. Dan boom, langsung besoknya ataupun selanjutnya konten-konten lainnya itu akan dipenuhi dengan resep-resep makanan yang bikin kamu ngiler dan kamu makin betah untuk nge-scroll. Baik, untuk poin yang B, menurut Anda, apakah ini termasuk bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Oke, jadi menurut saya keduanya itu perlu diperhatikan karena di satu sisi ini jelas bagian dari kemajuan teknologi. Kita dapat pengalaman lebih personal, nggak perlu nyari-nyari lama buat nemuin konten yang sesuai yang kita inginkan. Tapi di sisi lain, itu juga bisa jadi pelanggaran privasi. Apalagi kalau data-data kita dikumpulin dan dipakai tanpa jelas. Yang kita sendiri tuh nggak tahu itu buat apa. Lalu kita kan sering banget nge-scroll atau ngeklik sesuatu tanpa sadar bahwa perilaku kita tuh sedang dibaca sama kebutuhan platform mereka. Nah, bayangin aja, tadinya kamu cuma iseng nonton resep roti ataupun tentang baking, itu besoknya platform itu akan menyediakan kayak iklan alat baking yang langsung muncul di semua sosmed kamu. Jadi, penting banget sih kalau ada transparansi dan kontrol dari sisi pengguna supaya kita tahu apa yang dikumpulkan dan buat apa. Baik, untuk poin yang kece, pertanyaannya, sistem rekomendasi seperti TikTok, Instagram, atau YouTube, dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya lebih mendidik atau lebih membatasi cara berpikir pengguna? Oke, jawabannya itu bisa saja bermanfaat apabila konten yang kita lihat ataupun yang disediakan itu edukatif. Kalau kita ngomongin konten memasak contohnya, nah algoritma ini kan bisa saja sangat mendidik. Banyak banget loh orang yang akhirnya bisa masak cuma dari asal nonton video dari TikTok ataupun YouTube. Bahkan ada yang jadi usaha kuliner gara-gara cuman sekedar belajar masak dari konten-konten viral tersebut. Jadi algoritma itu membantu orang menemukan keterampilan baru tanpa sengaja. Yang awalnya cuma bisa goreng telur, tiba-tiba jadi jago bikin segala cemilan atau makanan dari homemade. Nah, tapi algoritma ini juga bisa membatasi kalau kita terjebak di filter bubble. Misalnya aja, kamu tuh suka nge-scroll masakan Korea. Ya, muncul di beranda, kamu pasti bakal seputar itu terus, masakan Korea lah, cemilan Korea, dan sebagainya. Padahal banyak juga loh resep tradisional Indonesia yang mungkin kamu suka, tapi enggak sempat lihat, karena nggak ditampilan dari TikTok. Nah, jadi tanpa kita sadar, pola pikir dan selera kita bisa saja dikurung sama algoritma yang cuma kasih apa, yang bisa kita lihat. Solusinya, sebaik kita sendiri harus aktif bereksplorasi, coba klik atau cari hal-hal baru supaya algoritma juga belajar lebih luas, jangan jadi penonton yang pasif aja. Baik, langsung ke soal yang kedua, yaitu pertanyaannya tentang perubahan layar perbankan di era digital. Poin A, menurut Anda, komponen sistem apa yang berubah dalam transformasi ini? Oke, perubahan layar perbankan itu sebenarnya mengubah 3 komponen utama, yaitu manusia, teknologi, dan proses. Dari sisi manusia, sebagai peran pegawai, bank itu berubah dari sekedar teller jadi konsultan yang bisa bantu nasabah lebih dalam. Dan sedangkan teknologi makin canggih, ada mobile banking, chatbot, dan digital branch. Dan untuk proses, itu pun jadi serba otomatis, cepat dan bisa diakses kapan saja tanpa harus langsung datang ke bank.
Dulu, orang harus antri lama di bank cuma buat transfer atau bayar tagihan yang simple. Yang sekarang ini udah makin maju dengan cara apa? Cuma buka satu aplikasi mobile banking di handphone dan semua bisa beres dalam hitungan menit. Teknologi seperti chatbot 24 jam, mobile apps, dan digital teller bikin layanan makin cepat dan fleksibel. Proses kerja yang dulunya ribet dan panjang lebih instan, efisien, dan bisa diakses kapanpun sekarang. Untuk poin yang B, apa sih dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Oke, kita mulai dari dampak positifnya, yaitu nasabah jadi lebih praktis pastinya, dan hemat waktu. Pegawai bank itu juga bisa melakukan fokus ke hal yang penting lainnya. Namun, di sisi negatif lainnya, masih banyak orang yang belum melek digital, terutama pada lansia atau yang tinggal di daerah yang terpencil, yang mungkin sekiranya tidak dekat dengan teknologi yang saat ini maju dan lebih nyaman, mungkin mereka lebih nyaman datang langsung ke bank. Selain itu, otomatisasi juga bisa bikin peluang kerja makin sempit karena banyak tugas yang sekarang diganti sistem digital. Baik, untuk poin yang ke-C, bagaimana sih peran baru pegawai perbankan agar tetap relevan dalam ekosistem perbankan digital? Jadi, jadi nasabah mungkin makin mandiri peran pegawai bank tetap penting dan harus tetap berkembang. Dan bisa jadi penghubung untuk nasabah yang belum terbiasa pakai layanan online ataupun mobile banking. Nah, teller dan CS gak cuma melayani transaksi, tapi juga harus bisa menjadi pendamping digital yang bantu nasabah paham teknologi. Contohnya aja kasih edukasi keuangan, dan jadi bagian penting dari pengalaman layanan yang lebih personal dan manusiawi. Jadi, teknologi dan manusia tetap harus jalan bareng, saling melengkapi demi layanan yang tetap hangat dan solutif. Baik, untuk yang soal ketiga, yaitu dengan soal lupa kunci loker, itu sama dengan sistem yang tidak aman. Untuk poin A, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Oke, jadi jika dipikir-pikir, lupa kunci loker itu mirip banget sama kelalaian pengguna saat pakai komputer. Misalnya aja nggak pasang antivirus di laptop kalian, pakai password yang gampang ditebak, atau asal klik link dari teman ataupun seseorang. Nah, hal ini sama seperti kamu punya loker kuat yang terbuat dari baja, tapi lupa dikunci. Pengguna teknologi juga sering merasa sistem mereka tuh udah aman. Semua itu kelihatannya sepele, padahal tindakan kecil yang teledor ini bisa jadi celah besar buat orang lain masuk dan ambil data kita yang penting. Nah, jadi mau sistem sekuat apapun, kalau manusianya lengah dalam penjagaan kawan data, ya tetap aja bisa dijebol dan kita nggak tahu hasilnya nanti kayak bagaimana. Baik, untuk poin yang ke-B, yaitu apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password yang lemah atau mudah ditebak, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem? Jadi kesalahan pengguna seperti tidak pakai antivirus atau klik link aneh-aneh bisa saja sama bahayanya dengan kesalahan teknis pada sistem, kayak bug atau celah keamanan. Soalnya, hacker atau orang lain seringkali justru memanfaatkan kecerobohan manusia ini sebagai pintu masuk. Jadi, meskipun sistemnya udah aman, kayak ngerasanya udah aman, atau kalau penggunanya lengah, risiko tetap ada. Jadi, dua-duanya tuh punya dampak besar terhadap keamanan data. Bahkan, seringkali celah keamanan ini justru muncul karena ulah penggunanya sendiri yang kurang waspada pada data kepentingan sendiri. Misalnya aja, klik link dari orang lain yang kelihatannya terpercaya, mungkin dari temannya, dan ternyata pas dibuka, akun temannya sudah kena hack, dan otomatis kita juga pasti kena. Baik, untuk poin yang ke-C, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi dua-duanya itu sebenarnya punya potensi risiko yang sama besarnya, baik karena keteledoran pengguna seperti lupa kunci loker atau karena sistem punya celah seperti bug. Keduanya bisa sama-sama bikin data kita yang penting hilang atau bocor. Saya sendiri pernah mengalami kejadian yang bikin saya sadar akan hal ini. Waktu itu, ada teman mengirimkan link kepada saya yang katanya isinya berupa foto. Nah, tanpa pikir panjang, saya klik link itu, lalu ternyata saya buka, ternyata itu hanya link jebakan atau link yang sudah kena malware. Nah, setelah saya klik, HP saya tiba-tiba langsung mati, lalu memunculkan tampilan login yang aneh. Teman saya baru sadar kalau HP dia juga udah kena hack, dan link itu nyebar otomatis tanpa ia tahu. Untungnya, waktu itu saya sontak cepat-cepat matikan koneksi dan ganti semua password yang penting. Dari situ,
Saya ngerti bahwa kesalahan yang kelihatannya sepele itu seperti kayak asal klik link dari seseorang itu bisa jadi jalan buat orang lain masuk ke sistem kita. Jadi, walaupun sistemnya aman, tapi kalau penggunanya ceroboh kayak mungkin yang saya lakukan tadi, tetap aja bisa jebol. Itu mirip banget sama lupa kunci locker. Baik, langsung ke soal nomor 4, yaitu implementasi Smart City dan tantangan. Poin A, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Sebenarnya, konsep Smart City itu udah keren banget. Apalagi kalau benar-benar diterapkan dengan secara maksimal. Pemerintah bisa jadi lebih cepat tanggap, seperti layanan publik makin gampang diakses dan transparansi juga lebih terjaga. Namun sayangnya, nggak semua daerah itu bisa langsung cocok sama model ini yang diterapkan dari pemerintah. Salah satu tantangan yang paling besar yaitu datang dari paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal. Saat ini masih banyak warga yang masih lebih nyaman ngomong secara langsung ke perangkat desa atau lurah untuk meminta pendapat atau meminta solusi atas masalah mereka sendiri. Karena mungkin mereka merasa lebih didengar dan lebih dipercaya kalau ngobrol secara langsung. Nah, ini termasuk bukti kalau keberhasilan Smart City nggak bisa cuma ngandelin teknologi doang. Jadi budaya, kebiasaan, dan tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi punya pengaruh besar. Kalau masyarakat belum siap atau malah merasa asing sama teknologi, ya wajar aja kalau masalah partisipasinya itu rendah. Jadi pendekatannya harus lebih manusiawi. Bukan cuma soal digitalisasi, tapi juga bagaimana teknologi itu bisa nyambung sama cara hidup warga sehari-hari. Untuk poin yang ke B, yaitu menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Oke, jadi pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan, kalau ngomongin siapa yang paling bertanggung jawab buat ngebentuk paradigma digital yang terbuka, jawabannya yaitu nggak bisa ditunjuk dalam satu pihak. Otomatis mereka harus saling bekerja sama atau kolaborasi dari mereka semua. Contohnya aja, pemerintah jelas punya peran dan mereka punya kuasa, sumber daya, dan kebijakan yang akan diterapkan. Namun, swasta juga penting banget, karena mereka tuh biasanya jadi motor bergerak inovasi teknologi. Sedangkan masyarakat itu punya peran, karena mereka yang bakal jadi pengguna utamanya, seperti tokoh utama dari hal tersebut. Nah, dan untuk pendidikan, yaitu seperti edukasi digital, itu kunci utama supaya masyarakat bisa lebih melek teknologi dan gak merasa asing atau takut buat adaptasi. Jadi, hal ini dapat disimpulkan bahwa semua pihak harus saling menyambung. Pemerintah perlu bikin program edukasi yang ringan, gampang dimengerti, dan dekat sama keseharian masyarakat. Tapi, masyarakat juga harus punya kemampuan buat belajar dan beradaptasi supaya kolaborasinya tersebut bisa bekerja dengan baik. Ya, itu tadi pembahasan singkat kali ini terkait soal tugas ujian tengah semester, mata kuliah sistem paradigma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.